Halo teman-teman, kami dari kelompok 10 AC206B akan mempresentasikan hasil laporan pengabdian masyarakat kami di CV Adikarya Abadi Salatiga. Selamat menyaksikan. Kelompok kami beranggotakan Fiona Kesya 23 2020 171, Sally Dwi 23 2020 181, Maura Tiwi 23 2020 188, Aneta Judit 23 2020 196, Karina Praadi 23 2020 204, Hipi Mekarni 23 2020 205. Maksud dan tujuan kami dalam melakukan penelitian pengabdian masyarakat ini diantaranya pertama, membantu masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul khususnya di wilayah Salatiga. Yang kedua, memberikan rekomendasi dalam menyelesaikan permasalahan khususnya dalam perpajakan. Yang ketiga, CV Adikarya Abadi Salatiga untuk memahami tentang berbagai jenis perpajakan dengan subjek dan objek dari masing-masing jenis perpajakan. Yang keempat, CV Adikarya Abadi Salatiga dapat mengetahui arti pentingnya perpajakan dan memberikan pemahaman kewajibannya dalam perpajakannya. Permasalahan yang timbul dalam CV Adikarya Abadi Salatiga ini, yang pertama, masalah dalam pencatatan pembukuan. Karena CV ini belum menggunakan sistem terkomputerisasi dan pengerjaannya ini secara musiman atau bisa disebut juga tidak rutin. Dan yang kedua, masalah dalam laporan laba rugi. Karena pencatatan yang kurang berstruktur ini bisa menyebabkan permasalahan dalam perhitungan perpajakan. Metode kegiatan. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan menentukan objek penelitian, kemudian meminta izin kepada pemilik untuk melakukan wawancara. Kami memilih untuk mewawancarai CV Adikarya Abadi Salatiga sebagai objek pengabdian masyarakat dan pemilik sudah memberikan izin. Setelah itu, kami membuat janji dengan pemilik dan menyusun daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber. Pada 14 Februari 2022, kelompok kami bertemu dengan pemilik CV Adikarya Abadi Salatiga, yaitu Bapak Dias Bagus Satiawan, untuk melakukan wawancara. Pada wawancara ini, kami menanyakan mengenai latar belakang berdirinya CV Adikarya Abadi Salatiga, bentuk usaha, bagaimana proses berjalannya usaha ini, perhitungan pelaporan pajak yang dilakukan, dan hal lain yang diperlukan dalam penyusunan laporan pengabdian masyarakat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kondisi entitas dari CV Adikarya Abadi Salatiga. CV Adikarya Abadi Salatiga merupakan sebuah bisnis usaha yang bergerak pada bidang perlengkapan komputer dan perdagangan sembako. CV yang terletak di Jalan Singo Prakoso nomor 69 Salatiga ini telah berdiri selama 4 tahun sejak didirikan pada Mei 2018. CV Adikarya Abadi adalah usaha milik pribadi dan tidak memiliki cabang dimanapun. Pada awalnya, entitas bisnis ini bekerja dengan metode freelance tanpa adanya badan hukum. Namun, pemilik entitas akhirnya termotivasi membentuk sebuah CV guna mempermudah pekerjaan dan membantu klien yang membutuhkan NPWP untuk transaksi terkait perpajakan. Hingga pada bulan Mei 2018, CV ini mendapatkan perizinan usaha dalam perdagangan perlengkapan komputer. Dan pada bulan Agustus 2020 memperbarui perizinan usaha dengan penambahan usaha dalam bidang perdagangan sembako. Pembaruan izin tersebut dikarenakan banyaknya permintaan dari Lembaga Bantuan Penanganan COVID-19 dan pemerintah Kota Salatiga. Namun, bisnis yang dijalankan oleh CV ini juga belum rutin atau dapat disebut pekerjaannya musiman. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gambaran proses bisnis dari CV Adikarya Abadi Salatiga. Untuk penjelasannya sendiri akan diperjelas menjadi 3 bagian. Yang pertama akan menjelaskan mengenai input dari CV Adikarya Abadi, lalu akan menjelaskan mengenai proses dari kegiatan bisnisnya, dan yang terakhir akan menjelaskan mengenai output yang dihasilkan dari CV Adikarya Abadi Salatiga. Pertama, saya akan membahas mengenai input terlebih dahulu, di mana untuk input ini kita akan membahas mengenai pendanaan, material, dan juga labornya. Untuk pendanaan sendiri, CV Adikarya Abadi Salatiga ini menggunakan modal sendiri untuk pembentukan
terdapat dua, yaitu perlengkapan komputer dan juga sembako, di mana perlengkapan komputer dan sembako ini merupakan penunjang utama dari bergeraknya bisnis CV Adikarya Abadi Salatiga, yang merupakan bisnis usaha jasa yang bergerak pada bidang perdagangan perlengkapan komputer dan juga sembako. Lalu untuk labor terdapat 3, yaitu biaya karyawan, biaya pemasaran, dan juga karyawan. Di mana untuk biaya karyawan ini, CV Adikarya Abadi Salatiga ini memberikan biaya karyawan setiap proyek selesai dilakukan. Lalu untuk biaya pemasaran ditunjukkan pada kalimat bahwa CV Adikarya Abadi Salatiga ini menyebarkan brosur pada bulan Maret hingga April pada saat awal berdirinya untuk mengajukan penawaran ke dinas-dinas kota Salatiga. Lalu untuk karyawan, karena CV Adikarya Abadi Salatiga ini belum memiliki karyawan tetap, maka dari itu untuk karyawan sendiri, CV Adikarya Abadi Salatiga ini menggunakan partner atau meminta bantuan dari pihak ketiga. Lalu selanjutnya adalah output. Untuk output yang dihasilkan dari CV Adikarya Abadi Salatiga ini terdapat 3. Yang pertama jasa servis, pendapatan, dan juga penjualan. Untuk jasa servis merupakan jasa dari hasil pemasangan perlengkapan komputer yang dilakukan CV Adikarya Abadi Salatiga. Lalu untuk pendapatan yaitu upah hasil yang diterima dari setiap penyelesaian proyek CV Adikarya Abadi Salatiga. Lalu untuk penjualan ini didapatkan dari hasil keuntungan dari penjualan sembako yang dilakukan oleh CV Adikarya Abadi Salatiga. Lalu saya akan menjelaskan mengenai proses bisnis dari CV Adikarya Abadi Salatiga, di mana pada slide sudah terdapat gambar yang menjelaskan alur dari proses sistem pemesanan hingga sebuah produk itu sampai ke tangan konsumen. Yang pertama, konsumen diharuskan untuk membuka sebuah website bernama LPSE. Dari website tersebut nantinya akan dipilah lagi bahwa proyek yang akan dikerjakan oleh CV Adikarya Abadi Salatiga itu kurang dari 200 juta atau lebih dari 200 juta. Ketika proyek yang dikerjakan itu tidak lebih dari 200 juta, maka akan ada penunjukan secara langsung. Namun, jika proyek yang dikerjakan itu lebih dari 200 juta, maka akan dilakukan tender, di mana di website LPSE tersebut nantinya akan menunjukkan informasi mengenai pencatatan pekerjaan dan juga berapa banyak tender maupun CV yang bersaing dengan CV Adikarya Abadi Salatiga. Nah, jika CV Adikarya Abadi Salatiga ini terpilih, maka akan muncul sebuah notifikasi tindak lanjut yang akan ditindaklanjuti oleh CV Adikarya Abadi Salatiga. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai aspek perpajakan yang dilakukan oleh CV Adikarya Abadi Salatiga. Yang pertama ada PPN. PPN adalah pungutan pemerintah yang dibebankan atas setiap transaksi jual beli, yaitu barang maupun jasa, yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi pengusaha kena pajak atau PKP. Regulasi PPN diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983. Tarif PPN yaitu 10%. PPN merupakan pajak langsung yang artinya yang berkewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan PPN adalah para pedagang atau pengecer. Objek pajak dari PPN ini adalah penyerahan barang kena pajak yang di dalam daerah pabrik yang telah dilakukan oleh CV Adikarya Abadi Salatiga. Subjek dari PPN ini adalah pengusaha kena pajak yaitu CV Adikarya Abadi Salatiga. Untuk perhitungannya, di sini terdapat sembako isoman. Dasar pengenaan pajaknya adalah Rp114.600.000 sehingga didapatkan PPN 10%-nya Rp11.460.000. Contoh berikutnya adalah sembako duafa dengan dasar pengenaan pajak Rp102.400.000 sehingga didapatkan PPN 10% sebesar Rp10.240.000. Contoh yang ketiga adalah peralatan gedung kantor dengan dasar pengenaan pajak Rp117.909.093 sehingga didapatkan PPN 10% sebesar Rp17.790.909. Aspek perpajakan berikutnya adalah BPH final. Berdasarkan pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi dari 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak dapat dikenakan PPh final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Besarnya tarif PPh final adalah 0,5% yang dihitung dari jumlah peredaran bruto sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 ayat 2
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Objek dari PPh final ini adalah penghasilan yang diterima oleh pemilik CV Adikarya Abadi Salatiga selama tahun pajak berjalan. Sedangkan subjeknya adalah pemilik CV Adikarya Abadi Salatiga. Untuk penghitungannya adalah 0,5% dikalikan dengan peredaran bruto, sehingga 0,5% dikalikan dengan 120 juta dikalikan 12, maka didapat Rp7.200.000. PPh 21 karyawan. Pajak penghasilan pasal 21 atau PPh 21 merupakan jenis pajak yang dikenakan terhadap penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima oleh pegawai, bukan pegawai, mantan pegawai, penerima pesangon, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, yang menjadi objek PPh 21 adalah penghasilan yang diterima oleh pegawai CV Adikarya Abadi Salatiga. Sedangkan subjeknya adalah orang pribadi yang menerima penghasilan, yaitu pegawai CV Adikarya Abadi Salatiga. CV Adikarya Abadi Salatiga setiap bulannya membayar gaji karyawan sebesar 2 juta, sehingga gaji yang diterima karyawan dalam 1 tahun sebesar 24 juta rupiah. Biaya jabatan dari gaji yang diterima karyawan adalah 5% dari gaji 1 tahun, sehingga didapatkan sebesar 1.200.000. Maka gaji neto karyawan dalam 1 tahun adalah 22.800.000, kemudian dikurangkan dengan PTKP sebesar 54 juta, maka akan didapatkan besaran PPh 21 untuk CV Adikarya Abadi adalah nihil. Jadi, CV Adikarya Abadi Salatiga tidak melakukan pemotongan PPh 21 karena penghasilan yang diterima karyawan tidak memenuhi kriteria sebagai subjek pajak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan aspek perpajakan yang terakhir, yaitu pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan adalah pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi bagi seorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya atau memperoleh daripadanya. Dalam hal ini, yang menjadi objek perhitungan pajak bumi dan bangunan adalah tanah dan bangunan yang digunakan untuk usaha CV Adikarya Abadi Salatiga. Sedangkan subjeknya sendiri itu adalah CV Adikarya Abadi Salatiga sebagai pemilik dan yang memperoleh manfaat dari tanah dan bangunan yang digunakan. Dalam hal ini tidak ada perhitungannya. Mengapa? Karena tanah dan bangunan yang digunakan oleh CV Adikarya Abadi Salatiga merupakan rumah tinggal dari pemilik, sehingga CV Adikarya Abadi Salatiga tidak memiliki pajak bumi dan bangunan. Bab 5. Kesimpulan dan rekomendasi. Menurut analisis yang telah dilakukan, CV Adikarya Abadi dalam pencatatan keuangannya masih melakukan pencatatan manual, dikarenakan pekerjaan yang dilakukan yaitu pekerjaan musiman. Sehingga pemilik CV tersebut masih mengalami kesulitan dalam melakukan pencatatan laporan laba rugi. Di sisi lain, CV Adikarya Abadi belum melakukan pembukuan. Seharusnya CV Adikarya Abadi sudah melakukan pembukuan, karena ini merupakan syarat utama dalam menjalankan suatu bisnis. Jika tidak melakukan pembukuan, maka CV Adikarya Abadi akan dikenakan sanksi. Untuk menghindari hal tersebut, CV Adikarya Abadi harus mencatat semua transaksi untuk menghitung jumlah pajak yang harus dilaporkan. Sekian video presentasi dari kami kelompok 10. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau kekurangan dalam penyampaian materi. Terima kasih, sampai jumpa.